Ini open posisi buy sell langsung bisa nggak? Kita coba. Kita jangan ngomong nggak bisa, coba dulu, gitu kan? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Art Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini mungkin kita akan trading lagi di Olim Trade ya, karena kita mungkin selang-seling ataupun lebih banyak Olim Trade sih. Oke, ada kemarin yang request, Bang coba deh bikin cara baca candle di Olim Trade. Oke, saya bikinkan cara baca candle di Olim Trade. Di sini saya menggunakan time frame 15 detik, Pak. Di sini saya menggunakan time frame 15 detik. Oke, cuman ini disclaimer, sedikit susah untuk kita open posisi di Olim Trade. Kenapa? Karena dia open posisinya itu pure 1 menit. Jadi kita nggak bisa open posisi kurang dari 1 menit, itu nggak bisa. Kalau di Olim Trade kan bisa. Open posisi kurang dari 1 menit itu bisa di Olim Trade, Pak. Jadi bisa kita profit dalam masa waktu 31 detik, 40 detik itu bisa di Olim Trade, tapi di binomo ya, di Olim Trade nggak bisa. Oke. Saya coba di sini. Di sini saya menggunakan dengan teknik Raja Guntu itu. Di sini dengan mengandalkan dari SAR Bollinger. Oke, SAR Bollinger apa? SAR parabolik. Ya, oke, SAR parabolik ya namanya ya. Oke, mungkin selesai kondisi gini kita akan open posisi. Selesai kondisi gini kita akan open posisi. Nah, cara baca candle adalah, coba perhatikan, ini area sideways. Ini kalau di candle kan di time frame 1 menit dia akan menjadi candlestick doji, yang artinya candle yang tidak jelas harganya kemana, ataupun candle yang membatalkan dari semua harga. Di sini open posisi sell. Ataupun bisa dikatakan karena di belakang dia naik belakangnya, dan di sini dia ada sideways parah nih, sideways parah. Dia mau mulai naik tapi pihak sellnya itu langsung dibantai turun, dan di sini dia naik dibatalkan oleh si doji ini untuk turun. Kemudian di sini dia turun dan naik lagi, turun, doji lagi dibatalkan turun dan dikonfirmasi oleh si kekuatan turun ya. Nah, ingat, doji itu bisa dikatakan di saat dia sideways dan dia di posisi atas itu namanya pembatalan untuk naik. Pembatalan buy. Ya, pembatalan buy namanya. Misalkan di bawah doji, contoh. Ini dia dalam kotak ini, dojinya di bawah di sini. Warna hijau kayak warna merah. Ini enggak masuk pembatalan buy, tapi itu namanya enggak juga pembatalan harga sell, tapi itu namanya dia biasanya nyentuh dengan resisten, nyentuh dengan support. Nyentuh dengan support dia akan mantul biasanya. Kalau di atas iya pembatalan harga buy. Oke. Sedikit ya. Kita open posisi mungkin di 5 kali, kita nggak perlu banyak jelasin Pak ya, karena kemarin ada yang komen sakit hati banget, aku komennya gini, itu memang baper ya, karena komennya gini Pak, abang ini terlalu banyak materi, terlalu banyak ngomong, tapi prakteknya enggak, prakteknya kurang. Oke, ini saya praktek terus-terusan ini ya, bangsat emang yang komen. Oke, nah ini kau lihat ya, ini dia turun, ini dia dojinya mulai melemah. Nah, itulah namanya pelemahan harga buy ataupun harga buy-nya melemah. Itu pun pembatalan harga buy. Kalau di atas namanya pembatalan harga buy, kalau di bawah namanya pelemahan harga buy, boleh. Sebenarnya sama-sama aja, cuman beda posisi. Oke, misalkan di sini dia ditopang oleh buy, di sini saya open posisi sell. Ternyata buy-nya itu kurang, Pak. Tapi misalkan di sini dia membuat candlestick menciptakan candlestick warna hijau, di sini mungkin kita akan open posisi terbalik, Pak ya. Open posisi buy tapi kita ya. Tapi misalkan di sini dia sell ya positif, kita akan nggak langsung open posisi buy karena memang menurut dari bacaan candle BSG-nya dia akan turun. Oke, cuman di sini sedikit saya ragu, dia mulai menciptakan sumbu di bawah buy ini Pak. Ini membuat saya ragu, dan ternyata dari open posisi sell kita ini kita mungkin gagal ya. Kalau
candlestick ini dia tidak turun sampai setengah body. Nah, tapi bisa diambil kesimpulan juga bagus di sini menciptakan sumbu di atas, tapi sumbu di atas satu itu nggak dihitung, Pak. Alright, di sini langsung kan ini. Oke, ini sebenarnya trennya mau turun sih, karena si buy-nya ini udah mulai melemah, sumbunya udah mulai ada di atas, dan ini ditopang sell. Saya open posisi sell di sini, nggak peduli open posisi banyak terbarbar, karena ini positif profit ya. Ini positif, kita profit guys. Jadi maksud dari BSG itu adalah body sumbu grafik. Yang kita bahas itu badan, sumbu, dan geraknya. Grafik itu bisa ada dua. Bisa diambil dari pergerakan dari candlestick live ataupun candlestick yang sedang terjadi. Bisa diambil dari tren. Cuman tren itu nggak terlalu worth it ya, karena kita open posisinya 1 menit. Maksudnya tren tidak worth it itu tren tidak terlalu pengaruh di sini, Pak. Ya gitu, karena kita ambil short open posisi. Ini nanti dia akan turun itu sampai ke sini. Oke, kita lihat. Tadi kita banyak profit. Dia nanti akan turun. Cuman kita telat timing kita ya. Oke, ini yang maksud dari grafik. Ini tadi kan BSG udah dapat. Bodinya udah dapat dari kecil membesar. Terus di sini dia didukung oleh sumbu. Sumbu di atas namanya sumbu sell. Oke, sumbu di atas sumbu sell. Misalkan sumbu di bawah itu namanya sumbu buy. Cuman kalau sumbu di bawah itu cuman satu doang dan di sini dia ada sumbu di atas dan di bawah, di sini dia tidak dihitung ataupun dihitung sebagai sama dengan ataupun seri ya. Bisa dikatakan itu bahasa lebih mudahnya seri. Bentar, ngerokok itu sebentar biar lebih lancar ngomongnya. Oke. Di sini saya akan edukasikan ataupun saya akan memberitahukan tentang BSG. Nah, ini kunci dari BSG itu adalah body, sumbu, dan grafik. Oke, body bisa diambil kesimpulan seperti ini contohnya. Ini body dari kecil terus dia besar ataupun dia support ya, ataupun mendukung ya. Ini harusnya kita bisa open posisi sell. Nah, ini dia mendukung untuk dia melakukan penurunan dan di sini dia dibantu oleh sumbu. Kelihatan? Dibantu oleh sumbu ini. Ya, ini dia sumbu sell. Sumbu sell itu sumbu atas itu artinya sumbu sell. Kenapa dia sumbu sell? Karena dia di atas. Kenapa dia di atas namanya sumbu sell? Karena dia namanya rejection buy. Jadi pertamanya candlestick udah naik, kemudian masuk harga sell, kemudian dia akan turun. Di saat dia turun, dia menciptakan sumbu. Makanya yang sumbu di atas namanya sumbu sell. Kenapa? Karena terciptanya sumbu atas itu gara-gara ada kekuatan buy yang masuk di dalam badan. Karena ada kekuatan sell yang masuk ke dalam badan buy. Itu namanya sumbu sell. Oke, misalkan sumbu di bawah berarti namanya sumbu buy, sumbu di bawah. Oke, misalkan sumbu di bawah namanya sumbu buy. Ya sama, misalkan di bawah itu pertamanya dia udah sempat turun, ini candlestick merah ceritanya, kemudian dia naik ini kan misalkan grafik arah naik berarti yang masuk itu tenaga buy. Di saat dia masuk tenaga buy, maka dia menyisakan satu cerita ataupun menyisakan dari jejak lah ya, jejak. Jejak ini terjadilah namanya sumbu. Sumbu ini namanya sumbu buy karena dia bekas buy. Nah, gitu ya. Simple sekali kan. Untuk body seperti ini, dari kecil dia besar, kemudian dia besar. Ini kecil lagi Bang, kayak mana? Ini enggak, ini karena tidak cukup waktu aja. Tapi misalkan di sini kecil dan di sini dia doji hijau, boleh open posisi sell. Simple sekali bukan? Kalau di sini dia doji merah, kayak mana Bang itu Bang? Di sini dia akan nanti seperti ini terciptanya. Dia akan seperti itu ataupun di sini dia membuat retest ataupun dia membuatnya membuat koreksi. Dia nggak mungkin dia akan turun merah dur, nggak mungkin. Dia pasti akan hijau dulu sementara. Ya nanti terciptanya seperti ini yang sudah kita gambarkan. Nah, nanti di sini dia terciptanya doji ataupun terciptanya candlestick yang sumbu panjang di atas. Terciptanya doji ataupun terciptanya candlestick sumbu panjang di atas, kemudian dia dibantu oleh candlestick yang seperti ini nanti lagi dan seperti ini dua, baru kita boleh hantam dia open posisi sell lagi. Gitu Pak. Simple sekali Pak dari BSG itu sebenarnya, body sumbu grafik. Nah, untuk grafik itu bisa diambil dari gerakannya, gerakan si ini boleh. Gerakan si ini boleh, misalkan geraknya yang langsung kuat, contoh turun, kemudian langsung kaget dia turun gini, itu tidak dihitung sebagai tenaga turun. Gitu. Simple kan? Simple dong, teknik-teknik BSG ini simple sebenarnya Pak. Ini open posisi buy sell langsung bisa nggak?
kita coba. Kita jangan ngomong nggak bisa, coba dulu gitu kan. Simple sekali trading ini sebenarnya, cuman kalau kebanyakan mikir, wah ini aku harus belajar ini, aku harus belajar ini, aku harus belajar ini, itu sesat Pak. Jadi trading itu apa ya, satu aja udah cukup, kecuali kalau memang udah yang pro banget gitu, yang udah bertahun-tahun di trading, aku udah bosan lah dengan trik ini, aku mau pakai teknik ini, itu fine, itu bisa. Tapi keadaan misalkan dia balik keadaan ataupun dia balik ceritanya ini trennya udah nggak bisa lagi, udah sideways parah ini, dia mau balik dengan teknik sideways itu bisa, itu boleh. Tapi misalkan orang ini belum terlalu bisa langsung ke tren belum terlalu bisa langsung ke SND belum terlalu bisa langsung ke open posisi pola candle, mati itu Pak, mati itu. Wah, ini kita kemungkinan besar kalau kita tadi telat open posisi, kita akan loss massal di sini Pak. Di sini kita akan loss massal di sini tadi. Dia nanti candlestick ini dia akan naik. Nah, candlestick ini dia akan naik nih. Nah, ini candlestick yang seperti ini warna hijau. Ini dia bisa dikatakan sebagai pelemahan harga buy. Pelemahan harga buy boleh dikatakan sebagai pelemahan harga buy. Seperti itu. Tapi biasanya di pelemahan harga buy ini dia nanti akan ada buy support ataupun buy koreksi. Dia seperti ini kemudian dia turun lagi. Itu riskan ya untuk open posisi saya langsung, nanti dia akan turun ataupun dia akan naik di ujung. Contoh ya, ini open posisi 1 menit aja deh, $1 maksudnya, $1 aja deh, karena ini contoh. Ini yang bikin saya nggak suka ataupun yang kurang tahu itu langsung open posisi tapi dia pengalamannya nggak cukup, itu akan mati seperti ini dia. Nanti dia akan, ini kemungkinan besar kita loss di ujung Pak, kemungkinan besar. Coba ya kita lihat ya. Memang kita ngomong itu harus buang rokok dulu Pak, jadi ngomong itu lancar. Kalau tadi kan apa dia ngomongnya. Oke, kita lihat. Wah, ini boleh dikatakan sebagai pelemahan sell juga. Tapi misalkan candlesticknya itu gini, hijau ya ceritanya ya. Coba ya kita gambarkan warna hijau. Seperti ini contohnya. Ini hapus dulu, ini di sini hijau, kemudian dia hijau lagi besar. Nah, ini berbahaya Pak. Ini berbahaya. Untuk kita melanjuti dari open posisi sell kita. Ternyata tadi kita profit Cok. Anda mau lihat keajaiban dari BSG ini, kita bisa tahu nih, ini lagi turun, kita bisa tahu, wah nanti ini akan ada satu candle yang dia naik. Tapi ini untuk profesional ya. Ini bukan saya bilang, wah abang udah jago. Enggak, saya enggak jago, saya masih belajar juga. Ini lebih ke yang apa ya, yang udah nyampe gitu, ataupun yang udah capek dengan ini gitu ya. Ini misalkan di sini dia merah, kecil aja merahnya, aku open posisi buy. Tapi ini disclaimer, tapi ini sikon ya, situasi kondisi ya, open posisi buy. Nah biasanya misalkan di sini dia merah kecil, nanti dia akan naik nanti sekitar sampai ke sini. Bentar ya, sampai ke sini dia biasanya akan naik nih ke sini. Nah, biasanya. Tapi kalau dia dibantu oleh candlestick sell besar lagi, kita tipis harapannya Pak. Tapi ini bukan buang $5 ya, bukan, tapi contoh. Nanti kita toh bisa ambil lagi. Tapi ini memang open posisi serius untuk open posisi buy ya. Oke, kita lihat aja lah apa yang terjadi. Terjadilah. Alright. Ini kita kalau selesai candle ini, ini hijau selesai candle ini, mungkin kita loss gara-gara timing, timing open posisi kita bikin kita loss. Coba lihat ya, bentar ya. Kan gara-gara timing open posisi yang bikin kita loss sebenarnya. Kalau tadi kita open posisi di detik 00, kita bisa profit kan, dia bisa naik dan kita bisa tahu dia itu naik gimana contohnya gitu Pak. Oke, serius ya, ambil balik dari loss tadi ya. Oke. Kalau ada momen, kalau nggak ada momen mau kayak mana Pak? Yuk kita pantau, kita jeda dulu bentar mungkin. Oke, candlestick ini misalkan dia candlestick warna merah, ini saya open posisi sell. Misalkan candlestick ini warna merah, nggak peduli dia kecil atau besar, ini juga bisa. Kalau dia warna merah, di sini saya open posisi sell. Oke, kita tunggu dulu dia warna merah, kita open posisi sell. Open posisi buy sekarang udah buy. Oke, open posisi sekarang. Langsung lanjut open posisi barbar karena memang profit. Tadi kan kita ambil balik dari saldo kita kan. Oke, sobat dulu mungkin. Jadi bisa diambil kesimpulan, memang dibilang keren sih enggak, cuman
kalau di kelas-kelas yang trading ini kan kita kelihatan keren kan. Kalau kita bisa tahu, oh ini candlestick ini dia nanti akan ada informasi naik nih. Ini nanti kedepannya akan naik nih. Dari turun kita bisa tahu dia naik. Itu kan keren Pak kayak gitu kan. Cuman itu balik lagi ke pengalaman Pak ya. Nggak semua bisa Pak. Sorry ya. Astagfirullahaladzim, sombong sekali Anda coy. Alright, di sini kita profit semua. Enggak deh, enggak profit semua. Yang penting kita profit. Dari saldo kita 600 udah 900. Alright, kita perhatikan dari profit kita, kebanyakan profit atau kebanyakan lossnya 1, 2, 3. Lain profit semua. Ini yang $5 tadi. Oke. Mungkin udah cukup sekian lah. Udah lama kali ini kita iseng aja trading sih sebenarnya, iseng aja ya. Oke. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.